apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, burung abu-abu raksasa itu tiba-tiba menghilang dari langit dan sesosok ungu menukik kembali ke kerumunan. Tentu saja itu adalah Ziying. Semua orang menatap Ziying dengan takjub. Mata mereka berbinar-binar takjub. Masing-masing mendesah dalam hati. Jika bicara soal pembunuhan yang bersih dan efisien, hanya sedikit di antara Dodi bintang 6 puncak yang bisa menandingi Ziying. Merasa agak malu dengan tetapan itu, Ziying hanya berkata, "Mayatnya ada di ring saya. Ayo kita kejar Longyi." Setelah dia selesai berbicara, dia melesat pergi dan memang dengan jeda itu, ular piton raksasa berwarna-warni itu telah melompat jauh. Dengan Longyi tanpa henti mengejarnya. Semua orang bergegas menyusul. Pada titik ini, bahkan ular piton berwarna-warni yang paling bodoh pun tahu bahwa Longyi bukanlah bintang 6 puncak biasa. Kalau tidak, mengapa manusia berpakaian ungu itu yang begitu cepat dan kuat tidak datang dan memburunya? Jelas ia sangat yakin bahwa manusia pemegang doki emas ini bisa membunuhnya. Dan mengapa manusia pemegang doki emas ini bahkan bisa mengeluarkan auman naga? Ketakutan memenuhi mata ular piton warna-warni itu dan ia pun mati-matian melarikan diri lebih jauh ke dalam hutan. Namun ular piton raksasa itu dengan perutnya yang membuncit baru saja melap seekor serigala, membuat pergerakannya sangat sulit. Bagaimana mungkin ia bisa lolos dari kejaran Longyi yang tak henti-hentinya? Saat Longyi mendekat, merasakan keenam manusia lainnya juga membututinya. Ular piton itu tahu ia akan celaka. Dengan tatapan penuh tekad di matanya, ia tiba-tiba berbalik dan terjun ke dalam rawa. Namun dalam putaran ini memungkinkan Longyi untuk menyusulnya. Saat ular piton itu hendak terjun ke dalam rawa, tidak jelas apa niatnya tiba-tiba berbalik. Mungkin ia mencoba memancing ular piton itu ke dalam perangkap, atau mungkin ada lorong tersembunyi di dalam lumpur yang memungkinkannya melarikan diri. Longyi melemparkan tombak emasnya sekuat tenaga, sehingga sekeras apapun kulit ular piton itu, bagaimana ia bisa menahan tombak Longyi yang berujung petir? Seperti sambaran cahaya kemasan yang disambar petir, tombak itu menembus tengkorak ular piton itu dengan sangat akurat. Kepala yang tertusuk bisa berakibat fatal. Namun ular piton raksasa itu dengan keras kepala merangkak ke tepi lumpur. Mengangkat kepalanya dan memuntahkan kabut darah yang menjijikkan dan berbau busuk sebelum akhirnya menundukkan kepalanya. Bintang ini bahkan diranjang kematiannya tidak akan melawan. Karena curiga, Longyi menukik ke arah ular piton raksasa yang lemas itu dan menghunus tombak emasnya. Melihat ular piton itu perlahan memutar kepalanya, matanya yang seperti lonceng tidak menunjukkan kebencian atau dendam, melainkan kegembiraan yang menyeramkan. Firasat buruk menyergapnya. Detik berikutnya lumpur mulai bergetar, kemudian Longyi dan hati-hati mencengkram tombak emasnya. Suyin dan rekan-rekannya mendekati Longyi, mengamati keadaan lumpur yang tidak biasa. Dan mengingat perilaku ular piton yang tidak biasa, mereka merasakan campuran rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Mungkinkah ada makhluk mengerikan di dalamnya? Tapi King Mu'er tidak peduli. Dengan Xiaoyan di sisinya, ia tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Ia hanya memikirkan inti sihir yang akan dengan cepat meningkatkan kekuatan inti Xiao Mansion. Dengan sekali cambuk, ia melilitkan leher ular piton berwarna-warni yang sekarat. Namun, belum sepenuhnya mati. Beberapa kali dan mengencangkannya. Baru setelah memastikan kematiannya, ia menyimpannya di dalam cincinnya, bergumam dalam hati. Dengan Ziying itu berarti 3 inti sihir bintang 6. Pada saat itu lumpur mulai bergolak. Lumpur dan air memercik ke segala arah. Sesosok raksasa pelan muncul. Semua orang terkesiap, terpesona.
Keterkejutan mereka bukan karena ukuran badak itu, melainkan karena selain Xiaoyan, tidak ada orang lain yang bisa memahami levelnya. Tingkat menengah bintang 7. Xiaoyan mengungkapkan level badak itu. Seekor binatang iblis bintang 7. Mereka baru saja memasuki hutan dan sudah bertemu dengan binatang iblis bintang 7. Jadi bagaimana mungkin mereka membayangkan kengerian hutan ini? Xiaoyan dan rekan-rekannya baru saja memasuki hutan ketika mereka bertemu dengan seekor binatang iblis bintang 7. Dari lumpur yang bergolak, seekor badak raksasa perlahan muncul. Tingginya sekitar 7 atau 8 kaki dan panjangnya 20 kaki. Tanduknya yang sepanjang 1 kaki berkilau tajam dan dingin di bawah sinar matahari. Di antara lumpur yang berlumpur, matanya bersinar merah. Jelas terganggu oleh gangguan tersebut. Kemudian sesosok melesat keluar, menusukkan tombak emas ke kepala badak. Dan itu adalah Longyi. Meskipun Xiaoyan telah memperingatkan bahwa badak itu adalah binatang iblis bintang 7 menengah, Longyi tetap tak kenal takut. Ia belum puas dengan pembantaian massal itu. Ia ingin menguji kekuatan sejati binatang iblis bintang 7 menengah ini. Badak itu murka. Seekor binatang iblis bintang 6 menghadapi binatang iblis bintang 7 menengah. Bukankah cukup untuk melarikan diri? Tapi ia berani menyerang. Apakah itu karena keberanian atau kebodohan? Cahaya biru yang kuat menyambar dari tanduk runcingnya saat ia menerjang tombak emas Longyi. Keluar! Tombak dan tanduk biru itu bertabrakan dan keras. Badak itu hanya menghentikan lajunya. Longyi bagaimanapun terlempar ke belakang, melakukan beberapa salto ke belakang di udara sebelum mendarat kembali ke timnya. Dengan semburan darah mengucur deras, badak raksasa itu luar biasa kuat. Biar saya coba. Xiaoyan melompat keluar seperti harimau. Zirah emasnya langsung menyelimutinya di udara. Pernah menjadi pertahanan terdepan Xiao Mensan, tapi Xiao Zhan dikalahkan oleh Longyi. Meskipun ia selalu mengklaim itu adalah berkah bagi Xiao Mensan ketika Nan Erming menggunakan ini untuk mengkritiknya. Ia merasa kehilangan. Ia bilang akan mengujinya, tetapi kenyataannya ia ingin membandingkan perbedaan antara pertahanan dan kekuatannya dengan Longyi. Badak itu sangat marah. 6 bintang lagi. Semangat juangnya bahkan tidak sekuat yang terakhir. Dengan jongkok dan tendangan kaki belakangnya yang besar, tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba meluncur ke atas, bertabrakan dengan Xiaoyan. Dengan bunyi gedebuk yang menggelegar, Xiaoyan terbang mundur jauh lebih cepat daripada Longyi. Jika Longyi tidak menangkapnya saat ia melewati kepala semua orang, siapa yang tahu seberapa jauh ia akan terbang. Namun badak itu mendarat dengan mantap kembali di lumpur. Perbedaannya terlalu besar. Xiaoyan terbatuk, wajahnya memerah, tidak yakin apakah yang ia maksud adalah perbedaan antara dirinya dan badak itu atau perbedaan antara dirinya dan Longyi. Tapi Ziying telah melesat keluar, menukik ke atas badak itu dalam sekejap mata. Ya, Ziying mungkin lebih baik. Xiaoyan mengangguk. Badak ini adalah tipe kekuatan yang pertahanan yang khas dan 1 tingkat lebih tinggi daripada Anda. Pertarungan kekuatan langsung pasti akan merugikan Anda. Dengan kecepatan Ziying ditambah dengan kelincahannya yang seperti hantu dan daya mematikannya, setidaknya kita bisa menguji kekuatan pertahanan badak ini. Dada badak itu hampir meledak karena amarah, menganggapnya sebagai monster bintang 7 tingkat menengah yang bermartabat. Monster mana yang tidak akan menghindarinya di tepi hutan ini? Sekarang, ia diganggu oleh 3 monster bintang 6 secara bergantian, dan 2 monster pertama tampaknya tidak menderita luka fatal. Bagaimanapun, ia tidak dipenuhi amarah. Ia menggelengkan kepalanya dengan keras dan tanduknya yang tajam menusuk bayangan ungu itu. Tubuh bayangan ungu itu begitu ringan dan anggun. Ia menghindari tanduk tajam itu seperti ranting willow. Dan bila gandanya langsung menuju mata badak itu. Reaksinya begitu cepat dan sigap sehingga badak itu tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa menutup matanya. Tapi itu bukan reaksi badak itu,
melainkan instingnya. Bila tajam bayangan ungu itu menebas kelopak mata badak yang keriput. Namun bilanya hanya menembus lumpur di kelopak mata badak itu, meninggalkan 2 bekas putih. Seolah-olah itu bukan kelopak mata sama sekali, melainkan 2 bongkahan batu padat. Kelopak mata benar-benar memiliki pertahanan sekuat itu. Zijing tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun. Saat Zijing tertegun, badak itu membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya hijau. Bagaimana mungkin ia menghindar tepat waktu? Bagaimana mungkin ia menghindar? Seberkas cahaya hijau itu menghancurkan sosok Zijing dan menerobos area pepohonan yang luas di hutan yang jauh. Zijing sudah mati. Apakah dia sudah mati? Mata badak itu sedikit bingung. Jika dia sudah mati, mengapa tidak ada darah dan daging yang berceceran? Lagi pula, mengapa orang-orang itu begitu tenang? Tetapi jika dia tidak mati, di mana orang itu? Saat berikutnya, badak itu merasakan hawa dingin yang tidak nyaman di perutnya. Ya, Zijing tidak mati. Seberkas cahaya hijau itu hanya menghancurkan bayangannya. Pisau tajam di tangannya menusuk perut bagian bawah badak itu dengan sekuat tenaga. Zijing tidak percaya bahwa setiap bagian kulit badak itu memiliki pertahanan sekuat itu. Jika tidak bisa dipotong, bagaimana mungkin tidak ditusuk? Namun kulit badak itu tampak seperti zirah alami. Meskipun bila pedang Zijing tajam dan sekekuatan luar biasa yang telah ia tanamkan. Pada akhirnya, bila pedang itu tak cukup kuat untuk menembusnya. Namun meskipun Zijing gagal menembus perut badak itu, doki dingin yang terpancar dari bila pedangnya tetap menembus, menyebabkan rasa tidak nyaman. Badak itu mengetakkan kaki kanan depannya dengan keras, mengirimkan cipratan lumpur dan air ke arah Zijing di bawah perutnya. Lumpur dan air yang ditendang oleh badak itu bukan lumpur biasa, melainkan mengandung doki yang kuat, bagaikan anak panah tajam. Zijing segera mundur. Bila pedang kembarnya melesat di depannya menciptakan tirai cahaya putih. Namun bagaimana mungkin tirai doki tingkat puncak yang diresapi doki bintang 7 menengah mampu menahan anak panah setajam itu. Saat aliran lumpur dan air yang pekat menembus tirai putih itu bergetar dan beriak, mengancam akan runtuh. Pada saat itu, Feng Feng mengangkat pedang patah berwarna hijau pucatnya dan menebaskannya ke udara. Tiba-tiba angin kencang berhembus di depan Zijing, menghujani badak dengan rentetan anak panah yang berlumpur. Namun anak panah itu hanya meninggalkan bercak putih di kulitnya. Dan hal ini semakin membuat badak marah. Ini bukan masalah cedera, melainkan masalah harga diri. Mata badak itu memerah dan 2 semburan udara putih menyembur dari lubang hidungnya. Ia hendak melancarkan serangan dasar terhadap Feng Feng. Lagi pula, Feng Feng tidak memiliki pertahanan seperti Long Yi dan Xiao Zhan, ataupun kelincahan seperti Zijing. Bagaimana mungkin ia mampu menahan pukulan dari seorang kultivator tingkat menengah bintang 7? Namun sebuah penggaris raksasa yang berkobar dengan api turun dari langit di saat yang tepat. Penggaris itu menebas seperti gelombang membawa doki seorang kultivator tingkat rendah bintang 7. Namun melepaskan kekuatan seorang kultivator tingkat puncak 7 bintang. Namun indera tingkat menengah 7 bintang itu sangat tajam. Dan badak itu langsung merasakan ancaman yang mendalam. Jadi badak itu terpaksa menghentikan serangannya terhadap Feng Feng. Dan dengan dorongan tiba-tiba kepalanya mengubah tanduk biru panjangnya menjadi tombak raksasa. Menusuk ke atas dengan kekuatan yang tak tertandingi. Keluar! Penguasa abadi api surgawi itu jungkir balik di udara dan mendarat kembali di tangan Xiaoyan. Badak itu yang dihantam dari atas dengan kekuatan seperti itu terlempar ke dalam lumpur, membuat lumpur bergelora seperti mata air. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Tuan muda Xiaoyan benar-benar seorang master. Xiaoyan tanpa sedikit pun rasa puas diri berkata, saya hanya membuatnya lengah, tapi saya bisa dengan jelas merasakan bahwa pukulan saya tidak terlalu merusak.
Kekuatan serangan penuh Sioyen tak kalah dahsyatnya dengan monster bintang 7 tingkat menengah. Monster bintang 7 tingkat menengah biasa pasti akan terluka oleh serangan sekuat itu. Tetapi badai ini tetap utuh, yang menunjukkan betapa kuatnya pertahanannya. Semua orang berdiri serempak, baik untuk mencegah serangan balik badak maupun untuk membentuk lingkaran di sekelilingnya di atas lumpur. Menunggu serangan gabungan jika badak muncul kembali. Namun, lumpur dan air yang bergolak perlahan surut, bahkan gelembung-gelembungnya pun tak kunjung naik. Tak ada tanda-tanda badak itu muncul. Apakah ia takut? Badak itu memang takut. Ia telah memperhatikan Suen sebelumnya, tetapi ia tak terlalu memperhatikan. Hanya seorang kultivator bintang 7 tingkat awal. Seberapa besar ancaman yang bisa ditimbulkannya? Ia tak mengantisipasi kekuatan serangan Sioyen yang mencapai level kultivator bintang 7 tingkat menengah. Dan bahkan sangat kuat. Ditambah beberapa kultivator bintang 6 dan ia bukan orang bodoh. Jadi bagaimana mungkin ia tidak waspada? Berpikir untuk bersembunyi. Dengan kekuatannya yang superior, ia pasti tidak akan melewatkan inti iblis bintang 7. Badai itu mencampuk pedang patah berwarna cian pucat itu menjadi pusaran angin. Memutarnya seperti roda dan badai dahsyat itu mengoyak air berlumpur tinggi ke udara. Tempat badai itu tenggelam tiba-tiba menjadi lubang sedalam hampir 10 kaki. Namun badai itu masih tak terlihat. Oh, ia tenggelam dalam. Badai yang bahkan lebih dahsyat mengancam akan berputar dari roda pedang cian. Suen buru-buru mencoba menghentikannya. Tornado berwarna coklat tanah di langit mencapai ketinggian 100 kaki. Pemandangan yang sungguh spektakuler. Jika ia menarik binatang ajaib tingkat tinggi dari hutan lebat, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Penguasa abadi api surgawi melepaskan kobaran api, seketika menguapkan lumpur dan air di dalam tornado, mengirimkan hujan lumpur dan debu dengan deras dari langit. Namun suara gemerisik sudah terdengar, menarik binatang ajaib dari lumpur di sekitarnya. Untungnya badak itu adalah raja lumpur. Binatang ajaib biasa tidak berani menginjakkan kaki di wilayahnya dengan mudah, dan keributan di sekitarnya perlahan mereda. Baru kemudian kecemasan semua orang mereda seketika. Dengan raungan yang memekakkan telinga, seekor kera raksasa bersisik melompat dari udara, mendarat di depan kelompok itu. Ia melirik lumpur sebelum menatap mereka, matanya dipenuhi kekejaman. Badak itu yang meringkuk di lumpur pasti mendengar auman kera raksasa bersisik itu. Akhirnya ia muncul dari lumpur, melotot tajam ke arah kera dan menggeram mengancam. Ternyata kera raksasa berbaju besi dan badak itu bertetangga. Masing-masing menguasai wilayahnya di sepanjang tepi hutan. Mereka telah bertempur tak terhitung jumlahnya untuk memperluas wilayah. Tetapi kekuatan mereka seimbang, membuat kedua belah pihak tak terkalahkan. Sekarang terdorong oleh tornado yang disapu badai, kera raksasa berbaju besi itu kembali memanfaatkan situasinya untuk menjarah, yang menunjukkan bahwa wilayah lebih penting bagi badai daripada nyawanya sendiri. Sementara itu, di belakang Soyen dan yang lainnya, kawanan sekitar 40 serigala iblis tiba-tiba dan diam-diam muncul di tepi lumpur. Bulu mereka hampir identik dengan rawa, dan puluhan pasang mata hijau tua mereka berkelap-kelip seperti api di tepi lumpur. Serigala-serigala iblis ini tidak berpangkat tinggi, semuanya berada di kisaran bintang 6 akhir atau puncak. Tetapi dengan sekitar 40 dari mereka berkumpul, bahkan binatang buas binatang 7 tingkat pun tak akan berani meremehkan mereka. Tampaknya tidak semua binatang iblis di wilayah badak itu menyerah begitu saja. Karena badak itu sedang dalam kesulitan, mereka pun datang, menunggu kesempatan untuk memanfaatkannya. Namun ini bukan pertanda baik bagi semua orang. Dengan seekor badak di bawah kaki mereka, seekor kera raksasa di depan mereka, dan sekawanan serigala di belakang mereka. Mereka praktis terkepung oleh binatang-binatang itu. Jadi situasi mereka sungguh mengerikan. King Mu'er berbisik kepada Xiaoyan.
Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja bunuh mereka semua. Tatapan tajam terpancar di mata Xiuyan. Ia bergerak di depan kera raksasa itu dan mengangkat tangannya melepaskan beberapa bayangan sepanjang 30 kaki yang menyelimutinya. Pada saat yang sama, Xiu Yi yang gemuk muncul dari atas kepala Xiuyan. Tangannya membentuk segel saat teratai api berwarna merah darah melesat ke arah badak di dalam lumpur. Dan niat Xiuyan jelas, menjepit badak itu ke dalam lumpur dan membunuh kera raksasa bersisik lapis baja terlebih dahulu. Jadi Longgi segera menusukkan tombak emasnya ke depan. Petir emas yang menyilaukan di tubuhnya segera menyatu pada tombak, dan kilatan petir sepanjang lebih dari 3 kaki melesat keluar dari ujung tombak untuk menyerang badak. Yang lain juga bertindak serempak. Xiuyan yang mengenakan baju besi emas meraung dan menghalangi jalan di depan para serigala. Kim Ur dan Nan Ermik mengikuti Xiuyan. Cambuk panjang dan tombak pengguncang roh mereka menyapu tirai cahaya. Ziying dan Feng Feng di kedua sisi, melewati ketiganya dan menyerang para serigala. Tirai pertempuran telah terangkat. Kera raksasa bersisik lapis baja itu lengah oleh serangan tiba-tiba Xiuyan dan jelas diperlakukan sebagai target. Meskipun marah, ia lebih bersemangat. Karena anak kecil dan pemuda dengan tombak emas di atas kepala Xiuyan sedang menekan badak itu. Ia tahu bahwa Xiuyan sedang berjaga-jaga terhadap badak dan ia bergabung. Bagaimana mungkin? Ia tidak khawatir badak itu akan menyerangnya. Sekarang Xiuyan tidak hanya menghilangkan bahaya tersembunyi untuk dirinya sendiri, tetapi juga membantunya menghilangkan kekhawatirannya. Xiuyan masih berada di tahap awal 7 bintang, jadi apa yang perlu ditakutkan? Ia meraung pelan dan meninju Xiuyan dengan ganas, mengabaikan bayangan para penguasa yang menyelimuti-nya. Bagaimana cara menggambarkan pukulan ini? Hanya kata ganas yang digunakan. Suara pukulan ini bukan lagi suara angin yang pecah, melainkan suara derak ledakan udara. Pupil mata Xiuyan mengecil. Ia tidak menyangka bahwa kera raksasa berlapis baja bersisik di tahap tengah 7 bintang benar-benar bisa melancarkan pukulan sekuat itu. Ia tidak berani menjamin bahwa ia bisa menahannya. Juga tidak yakin seberapa besar kerusakan yang dapat ditimbulkan. Serangan pada kera raksasa berkulit tebal dan bersisik itu, ia tidak punya pilihan selain menarik serangannya dan memegang penguasa abadi api surgawi yang lebar di depannya untuk menahan pukulan kera raksasa berlapis baja bersisik. Pukulan kera raksasa berlapis baja bersisik memang cukup ganas. Bahkan Xiuyan dengan penguasa abadi api surgawi menangkis dengan sekuat tenaga, tetapi penguasa kuno api surgawi masih redup oleh pukulan itu. Xiuyan juga terhuyung mundur dan darahnya melonjak. Namun serangan pukulan kera raksasa bersisik belum berakhir. Dokinya yang melonjak terus menghantam dada Xiuyan seperti lengan yang tiba-tiba terulur. Bisakah doki digunakan seperti ini? Wajah Xiuyan sedikit berubah, tetapi ia tetap tenang. Memanfaatkan momentum untuk berayun kembali, lalu berbalik ke sisi kiri kera raksasa bersisik. Sosoknya seringan cat clean dan 999 bayangan penguasa langsung mengembun menjadi satu penguasa dan menebas dengan kuat. Kebanyakan orang dengan kekuatan kasar tidak cukup lincah. Kera raksasa bersisik tidak terkecuali. Ia tidak punya waktu untuk menghindari serangan Xiuyan yang luar biasa cepat. Namun sebagian besar prajurit kekuatan kasar memiliki pertahanan yang baik. Kera raksasa bersisik meraung dan segera serangkaian cahaya menyilaukan menyambar sisinya, seolah-olah lapisan baju besi tak terlihat telah muncul. Penguasa kuno api surgawi menebas dengan ganas di bahu kiri kera raksasa bersisik. Meskipun kera raksasa bersisik memiliki baju zirah, tak terlihat untuk melindungi tubuhnya. Kekuatan 1000 kaki tanpa bayangan yang dibentuk oleh 999 kaki begitu besar, sehingga baju zirah tak terlihat yang menyilaukan itu langsung runtuh. Kera raksasa bersisik itu mundur dengan cepat dan sisi-sisi berdarah jatuh dari bahu mereka. Ketika berada dalam posisi
ia tak akan menunjukkan belas kasihan. Semangat juang Soyen terguncang dan penguasa abadi api surgawi langsung melonjak, mengejar kera raksasa bersisik yang tak stabil itu dan terus menyerang. Meskipun pertahanan kera raksasa bersisik itu sedikit lebih rendah daripada badak, baju zirah tak terlihatnya juga merupakan keterampilan yang dibanggakannya. Biasanya, bahkan badak di tahap tengah 7 bintang tidak dapat menghancurkannya dengan mudah. Tetapi, sekarang ia dihancurkan oleh Xiaoyan di tahap awal 7 bintang dengan satu pukulan. Jadi kera raksasa bersisi itu kesal. Ia begitu ganas sehingga tidak peduli bahwa penguasa abadi api surgawi akan mendatanginya lagi. Dengan bayangan cakar raksasa seperti sisi cakar yang turun dari atas mencakar kepala Xiaoyan, sehingga Xiaoyan merasa terganggu oleh serangan gegabah kera bersisi. Meskipun serangannya dapat menembus pertahanan kera, belum tentu akan menimbulkan kerusakan fatal. Sebaliknya, pertahanannya lebih lemah dan kemungkinan besar ia akan menderita kerusakan parah dari kera. Karena tak berdaya, ia hanya bisa menghindari serangan itu untuk sementara, melakukan teknik angin berlalu tanpa jejak, menghindari cengkraman ganas kera. Dengan kelincahan yang luar biasa, ia bermanuver di sekitar kera, mencari kesempatan untuk menyerang lagi. Sementara itu, badak itu juga menjadi kejam. Bagaimana mungkin ia tidak kesal? Mengingat kekuatannya yang berada di pertengahan bintang 7 dengan terjepit di lumpur oleh seorang anak kecil dan seorang remaja bintang 6. Kilatan tajam melintas di matanya dan cahaya hijau yang semakin pekat terpancar dari seluruh tubuhnya. Tubuhnya yang sudah besar membesar hampir 2 kali lipat. Kemudian sambil membawa teratai api Xiaoyi dan tombak Longgi, ia maju dengan mantap ke atas mengguncang lumpur di setiap langkahnya. Jelas, peningkatan ukuran badak telah meningkatkan pertahanan dan kekuatannya secara signifikan. Jadi situasinya jelas. Jika badak itu muncul dari lumpur, seluruh pertempuran akan sangat merugikan semua orang. Melihat badak itu hendak meninggalkan lumpur, Longgi mengangkat kepalanya dan meraung. Dan seekor naga emas sepanjang 100 kaki melayang di atas lumpur. Bagaimanapun naga petir emas 9 mendalam adalah wujud terkuat Longgi. Dengan kekuatan dan pertahanan yang meningkat secara eksponensial, Xiaoyi juga mendorong teratai api hingga mencapai potensi penuhnya. Tubuh badak yang membesar memperlambat pergerakannya dan Longyi serta Xiaoyi bekerja sama untuk menekannya di dalam lumpur. Memanfaatkan naga petir emas 9 mendalam tidak berhenti di situ. Serigala iblis, monster biasa, tidak dapat menahan kekuatan naga petir emas 9 mendalam. Saat Longgi meraung dan mentransformasi, mereka semua secara naluriah merasa takut. Ketakutan inilah yang mengungkapkan kelemahan dalam kerjasama diam-diam mereka sebelumnya. Ji ahli dalam memanfaatkan peluang seperti itu. Dia menukik ke celah di antara dua serigala iblis di depan dan mencabik-cabik mereka dengan kecepatan kilat. Kemudian, dengan gerakan memutar, kilatan cahaya dingin menebas leher serigala iblis lainnya. Feng Feng tentu saja tak menyanyiakan kesempatan emas ini. Dengan tebasan pedang biru pucatnya yang patah, daun-daun berguguran, berterbangan dan menghambur ke arah serigala-serigala iblis itu. Setiap helai daun bagaikan belati tajam, menebas serigala-serigala yang tak menaruh curiga, meninggalkan luka. Meski tidak fatal, mereka tetap mengeluarkan darah. Karena luka adalah titik masuk yang sempurna bagi racun. Nan Erming melepaskan kabut racun yang telah lama tersembunyi, memanfaatkan angin badai yang kuat untuk menyelimuti seluruh kawanan. Saat racun meresap ke dalam aliran darah mereka, tatapan tajam dari sekitar 30 serigala iblis itu dengan cepat memudar. Mereka kehilangan koordinasi dan kelincahan mereka yang dulu cepat. Meskipun racunan Ermin tidak langsung fatal bagi serigala iblis bintang 6 tingkat akhir dan puncak ini, racun itu cukup untuk melumpuhkan saraf mereka. Dan itu sudah cukup.
Shouzen dan King Mu'er segera menyerbu ke tengah kawanan serigala, membuat seluruh kawanan menjadi kacau balau. Kekuatan yang ditunjukkan Shoyen dan rekan-rekannya jauh melampaui level mereka. Kera raksasa bersisik yang melihat hal ini menjadi cemas. Kehancuran serigala iblis tak terelakkan. Jika mereka diserang oleh pasukan gabungan, mereka akan berada dalam masalah. Kera raksasa bersisik meraung, melepaskan dokinya sepenuhnya untuk saat melancarkan serangan dahsyat terhadap Shoyen. Melihat serangan ganas kera raksasa bersisik dan sesekali mendengar raungan dari kedalaman hutan, mata Shoyen menjadi gelap. Pertempuran yang menentukan diperlukan. Dengan kecepatan kilat, ia menghindari serangan kera raksasa bersisik. Kilatan cahaya merah darah menyambar dari dahinya, dan sebilah pedang kecil berwarna merah darah berkelebat. Jurus pertarungan jiwa. Pedang hati. Mata kera raksasa bersisik langsung berkaca-kaca, raut kesakitan terpancar di wajahnya. Dengan semburan udara yang membara dan suara dentuman yang meredam, kekuatan penguasa api surgawi menghantam dada kera raksasa bersisik. Tanpa kendali sadar, pertahanan kera sisik sangat terganggu dan sisik di dadanya langsung terkelupas, membuatnya terpental mundur lebih dari 3 kaki sebelum akhirnya berhenti. Kali ini, kera sisik terluka. Namun hal ini juga memungkinkannya lolos dari pedang hati Shoyen. Sebagai salah satu raja hutan ini, mundur bukanlah gayanya. Ia bertarung dengan keberanian yang semakin meningkat. Meskipun darah mengucur dari dadanya, ia melolong lagi dan menerjang Shoyen. Gigi-gigi putihnya yang tajam mengancam akan mencapik-capiknya. Dengan teknik pertarungan jiwa yang menahan kera sisik, Shoyen tentu saja tidak akan terlibat dalam konfrontasi langsung. Dengan ketukan jari kakinya, ia melompat mundur, dan sekali lagi cahaya merah darah menyambar dahi Shoyen, dan pedang merah darah itu lenyap dalam sekejap. Dengan pelajaran dari pengalaman sebelumnya, kera sisik tak bersiap melindungi lautan kesadarannya dengan kekuatan jiwanya. Namun, bagaimana mungkin kekuatan jiwa Shoyen yang berada di tahap tengah tahap niat dapat dengan mudah dilawan? Tatapan mata kera bersisik kembali membeku. Serangannya tiba-tiba berhenti. Namun kali ini kera bersisik dengan cepat lolos dari pedang hati. Melindungi dadanya dengan lengannya saat penguasa abadi api surgawi menyerang. Meskipun ia menangkis serangan penguasa abadi api surgawi, ia tidak dapat menghentikan kobaran api surgawi di dalamnya. Api merah darah yang membara masih membakar dadanya yang sekarang tak terlindungi oleh sisiknya hingga hangus. Dengan rasa sakit yang meluap-luap, kera raksasa bersisik memukul dadanya tanpa henti dengan tinjunya, membuat daging hangus berceceran dan darah mengucur deras. Menatap Shoyen yang sudah agak menjauh, wajahnya berubah menjadi amarah yang ganas. Ia melompat tiba-tiba ke udara. Dokinya yang kuat berputar-putar di belakangnya sebagai hantu yang lebih besar dan kabur. Hantu itu perlahan mengeras saat menyerap cipratan darah. Sangat mirip dengan kera raksasa bersisik. Sisik-sisiknya yang ilusif memancarkan rona emas pucat dan matanya yang dingin dan tajam memancarkan rasa penindasan yang kuat. Hantu ini leluhur jauh dari garis keturunan kera raksasa bersisik. Memperkuat kekuatannya dan menyerap sebagian besar serangannya, baik doki maupun serangan jiwa. Selama hantu ini bertahan hidup, kera raksasa bersisik tetap tak terkalahkan. Untuk membunuh kera raksasa bersisik, ia harus menghancurkannya terlebih dahulu. Ini adalah teknik unik yang diturunkan dari garis keturunan kera raksasa bersisik, yang tidak pernah digunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Karena melakukan jurus pamungkas ini membutuhkan kehilangan darah yang signifikan, maka akan diikuti oleh periode kelemahan. Di hutan yang berbahaya ini, kelemahan berarti kehancuran yang akan segera terjadi. Tapi ia tak peduli sekarang. Kemampuan bertarung jiwa Shoyen hampir tak terhentikan. Jika ia tidak menggunakan jurus ini, sama saja dengan menunggu kematian. Tapi Shoyen tidak tahu ini.
Kera raksasa berlapis baja bersisi telah lama punah di benua Dodi, dan tak seorang pun tahu apapun tentangnya. Kegelisahan samar membuncang di hati Xiaoyan, dan ia memperhatikan dengan waspada saat tatapan kera raksasa berlapis baja itu semakin percaya diri dan puas. Kera raksasa berlapis baja itu melancarkan pukulan penuh percaya diri ke arah Xiaoyan. Pukulannya tidak cepat, tetapi dampaknya bahkan membuat udara bergetar, yang menunjukkan kekuatan sekuat gunung. Dari kekuatan pukulannya, Xiaoyan tahu bahwa dalam hal kekuatan murni, ia selangkah di belakang kera raksasa berlapis baja bersisi itu. Namun ia mengayunkan satu kaki. 999 kaki digabung menjadi satu, dan api yang berkobar menjelma menjadi naga raksasa, melahap mangsanya. Dalam pertarungan langsung, bayangan sang penguasa berbenturan keras dengan angin tinju, melepaskan gelombang kecut yang menyapu bagai badai. Tepat saat Xiaoyan terhuyung mundur, tampak kalah. Sebilah pedang kecil berwarna merah darah terlindungi oleh hembusan udara. Menembus udara, Xiaoyan tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menerjang ke depan, menghunus penguasa api surgawi. Api kemudian mengembun menjadi pilar merah tua yang menghambur ke arah kera bersisi. Namun kera bersisi itu tidak selamban yang diantisipasi Xiaoyan. Bayangan halus di belakangnya membantunya menahan gempuran pedang hati Xiaoyan di lautan kesadarannya. Menatap pilar api merah tua yang bersiul. Matanya menyala-nyala dan jijik. Meskipun reaksinya cepat saat ia melancarkan pukulan dahsyat, tapi pilar api merah tua itu hancur berkeping-keping. Semburannya menghanguskan udara hingga hampir terdistorsi, dan dampaknya di tanah menyebar, menciptakan retakan dan rasa terbakar. Xiaoyan tertegun, bingung bagaimana kera bersisi itu tiba-tiba bisa menghancurkan pedang merah darahnya. Melihat keheranan Xiaoyan, bibir kera bersisi itu melengkung membentuk senyum mengejek. Kemudian, tiba-tiba ia menerjang maju, sama sekali tidak menyadari serangan Xiaoyan. Melepaskan rentetan pukulan satu demi satu, seolah-olah dia semakin kuat. Serangan kera bersisi itu begitu ganas sehingga Xiaoyan berulang kali mundur. Namun ia tak menyerah. Dengan satu pikiran, lautan api merah darah mengamuk ke arah kera bersisi. Dan pada saat yang sama, pedang merah darah lainnya melesat dari dahinya. Namun mata kera raksasa bersisi begitu jernih, seolah tak terpengaruh oleh serangan pedang hati. Hati Xiaoyan mencelos. Dengan kekuatan yang luar biasa, serangan yang dahsyat, pertahanan yang tangguh, kemampuan untuk menghalau teknik pertarungan jiwa, dan level yang lebih tinggi darinya. Xiaoyan tak tahu bagaimana cara mengalahkan monster sekuat itu. Berkonsentrasi menghindari dan menangkis serangan kera raksasa bersisi, Xiaoyan tak menyadari bahwa setiap kali ia melancarkan serangan pedang hati ke arah kera raksasa bersisi, kilatan rasa sakit melintas di mata sosok ilusi di belakangnya, lalu sedikit memudar. Sementara itu, Longyi dan Xiaoyi dari 9 naga guntur emas mendalam hendak menerobos penindasan badak tersebut. Lagi pula pertahanan badak yang kuat, kekuatan yang luar biasa, dan levelnya yang tinggi membuat Longyi dan Xiaoyi kesulitan untuk menekannya terlalu lama. Dan kemudian, dari kedalaman hutan terdengar raungan yang bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Jelas seekor monster sedang menuju ke arah mereka. Fakta bahwa monster itu berani mendekat dengan auman yang begitu berani jelas menunjukkan bahwa pangkat dan kekuatannya tak kalah dari badak dan kera raksasa bersisi. Xiaoyan tak kuasa menahan rasa cemas. Ia saat ini terjebak melawan kera raksasa bersisi. Yiying, Xiaozan, dan yang lainnya tak mampu mengalahkan serigala iblis dengan mudah. Longyi dan Xiaoyi nyaris tak mampu menekan badak. Jika monster lain yang lebih kuat datang, konsekuensinya akan sangat buruk. Tapi apa yang bisa dilakukan? Setelah awalnya memisahkan monster-monster itu untuk pertempuran menentuan, mereka kini terdesak oleh lawan mereka, tak mampu bersatu dan melancarkan teknik pertarungan tim. Bagaimana ia bisa mematahkan situasi yang semakin genting ini?
Jika pedang hati tak berhasil, maka saya akan mencoba roda pengasah jiwa. Saya tak percaya pertahanan jiwa Anda cukup kuat untuk menahan roda pengasah jiwa saya. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.